aku bakalan ceritain tentang yang kalian mau itu, yaitu adalah creepypasta, karena temenku itu mau lihat channelku guys. Jadinya kita langsung buru-buru aja, langsung saja kita mulai. Oke guys, hari ini langsung aja kita mulai dari sekarang, biar nggak agak ngelak banget gitu. Oke, langsung aja. Assalamualaikum kak, hari ini aku bakal ngeceritain creepypastaku kak. Hari ini creepypastaku agak ngeri banget kak, karena creepypastaku itu ada jump scare-nya. Jadinya kakak kalau mau lihat jump scare-nya kakak kan berani. Jadinya aku mau lihat fotonya ya kak, kalau kakak mau. Oke, ini tuh aku nggak mau lihat fotonya ya. Oke, halo kak, kan aku itu lagi enak-enaknya ngehabisin waktu buat sama temenku di sekolahan, dan habis itu tiba-tiba guruku datang dan akhirnya pun kita duduk. Tapi sebelum kita duduk ada orang yang bilang, kalian ada yang bilang gak ke aku? Terus aku sama temenku bilang enggak, karena aku kemarin ya juga tidur, tapi agak kurang tidur, dan akhirnya pun ada yang bilang enggak kalau ada suara rambutiku. Oke, dan tiba-tiba ada bilang mama, dan aku nggak tahu itu suara gara-gara apa. Temenku bilang mama, nggak tahu bilang mama sama siapa, atau aku bilang kayaknya dia candain aku. Dan akhirnya tiba-tiba muncul mamanya dia, dan dia pun kaget, beneran ada. Dan itu kayaknya bukan mama dia. Dia itu adalah seorang yang menyamar menjadi ibunya. Dan akhirnya mereka mau bilang Pak Ustadz, dan mereka akhirnya membilangi mereka dan mereka tiba-tiba bilang, dan aku merinding. Jadinya aku pulang, tapi masih ada yang bilang waduh guys, itu ya ceritanya panjang lah. Oke, langsung aja kita ke request yang selanjutnya. Assalamualaikum kak, hari ini aku mau ceritain creepypasta kak. Oke, langsung mulai aja creepypasta aja. Ini aku punya creepypasta aja. Oke, karena aku nggak terlalu suka sama cerita horor. Suka sih sama cerita horor, tapi aku bilangnya gak apa-apa ya, kita
tentang cerita horor. Assalamualaikum Kak. Aku sebutin aku mau ceritain creepypastaku dari aku putusin buat nyirat-nyirat tembok dan aku dimarahi sama orang tuaku. Dan tiba-tiba pas waktu aku disuruh tidur siang, dan tiba-tiba ada yang megang tanganku, tapi aku gak tahu siapa dia karena ibuku. Dan akhirnya aku sama temanku kesini mencari ibuku, dan ibuku tiba-tiba muncul, tidak tahu kemana. Dia ada di kamar mandi, tapi katanya kerja. Tapi aku ada di kamar mandi, dan akhirnya dia mutusin buat ke ibunya. Tapi ibu gak bilang apa-apa dan mukanya pucat. Akhirnya mereka manggil orang atau bisa dokter. Dokter gak nemuin apa-apa, gak demam, gak sakit, dan gak apa-apa. Tapi mukanya pucat banget, kayak lagi sakit. Dan akhirnya aku ambil obat, tapi gak mau dimakan atau mau diminum. Tapi makanan dia mau. Terus gimana caranya? Akhirnya aku manggil Pak Ustadz, tapi nggak bisa juga. Terus itu siapa? Dan akhirnya aku memanggil orang yang bernama Kayla. Dia sudah besar dan aku bilang, Mbak Kayla. Tapi tiba-tiba pas waktu megang, ternyata itu bukan ibuku yang asli. Dan ibuku gimana dong? Dan itu dia creepypastaku, Kak. Ini ngeri guys, di kamar mandi itu siapa yang ngeri, sumpah. Langsung aja kita ke berikutnya. Assalamualaikum Kak, aku mau ceritain creepypastaku. Pas waktu aku udah gede, ya hari ini sih. Jadinya Kak, pas waktu aku main game itu tuh jam 12 malam dan aku tidak bisa tidur. Jadinya aku mutusin buat aku mau mengambil HP-ku. Dan akhirnya pun ibuku terbangun. Ya aku kaget dong. Tiba-tiba tuh ya guys, ini yang bagian ini tuh aku takut banget. Ya tunggu bentar. Ya aja guys jump scare-nya. Karena aku tuh kaget gitu loh. Di foto itu kayaknya layarnya besar. Oke, tunggu nih ngebug. Ya guys, ngebug guys. Kita nggak ubi lagi karena tadi tuh ngebug terus, dan kita lanjutin ke speeder. Oke, langsung aja kita lanjut ke creepypastanya. Oke Kak, aku mau
lanjutin creepypastanya. Oke. Oh, assalamualaikum kak, hari ini aku mau ngebilangin creepypastaku tuh ngeri banget, apalagi ada jump scare. Pas waktu aku kecil, jadinya kak, pas waktu aku kecil itu apa bu? Ada orang yang namanya Lila. Aku nggak tahu Lila itu siapa, dan aku tiba-tiba merasakan tidak enak kalau itu bukan temanku. Jadi aku mau menanya kepada orang tidak terkenal itu. Tidak terkenal, tidak kenal. Dan akhirnya mereka bilang, nggak tahu Haki itu siapa. Jadinya aku putusin buat ambil, yaitu panci. Dan tiba-tiba ada orang yang bilang Lika, Lika. Dan aku mutusin buat pergi, tapi aku dicegat terus. Dan akhirnya mamaku pun datang, dan aku langsung bertanya, tapi ibuku gak percaya. Pas waktu jam 5 aku masih tidur, dan tiba-tiba aku merasakan ada suara Lila. Dan Lila itu gak tahu siapa, dan diikutin terus. Dan habis itu aku pergi dari sini. Dan habis pergi ke situ, aku langsung pergi ke 887. Itu halamanku yang dibagiin ke 887. Tapi aku nggak tahu siapa 887 karena tiba-tiba diteleponin. Akhirnya mereka itu menyerah karena dia tidak bermain. Gak tahu bermain apa. Saat aku membilang sama 888 tidak terpuji 88. Dan akhirnya si 88 pergi. Oke guys, itu dia. Ya kayaknya itu creepypastanya. Tapi creepypastanya nggak terlalu panjang karena nanti takutnya ya. Tolong ngebug. Oke. Ada orang yang memiliki kekuatan. Oke. Kayaknya itu udah deh. Ya kan? Bye bye.